Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Rabb yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang takkan sanggup kita hitung saking banyaknya. Seperti yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian menghitungnya. Saking banyaknya nikmat itu, kalian tidak sanggup menghitungnya. Dan itu terjadi pada diri kita setiap hari. Allah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat setiap hari, saking banyaknya kita tidak akan sanggup hitung. Bukan hanya nikmat Allah berikan kepada manusia di permukaan bumi, tapi setiap hari dalam kehidupan kita, per individu, per orang. Dan itu sesuatu yang sangat nyata bagi orang-orang yang mau mentadabburi ayat-ayat Allah dan mau mentafakuri apa yang dia terima dari Allah setiap hari. Wallahi, harta dunia sebanyak apapun tidak bisa menggantikan satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Yang Allah berikan kepada kita setiap hari sangat banyak. Satu saja di antara yang banyak itu tidak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Tak ada harta dunia sebanyak apapun yang bisa menggantikan posisi jantung. Tak ada harta dunia sebanyak apapun yang bisa menggantikan posisi paru-paru, oksigen, darah, pankreas, ginjal, tulang,
Tak ada. Dan masih banyak nikmat Allah yang lain. Nyata apa yang Allah katakan bahwa dunia ini kerdil. Dunia ini tidak ada apa-apanya, dunia ini sedikit dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan apabila orang sakit, sebanyak apapun harta yang dia miliki, dia tidak akan memandang harta itu adalah sebagai nikmat besar. Nikmat besar baginya adalah kesehatan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Pemimpin para Nabi dan para Rasul, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Imamul Ghurril Muhajjalin, yang kita bangga yang bukan sombong, menjadi umatnya. Dan kita bangga yang bukan sombong, ingin selalu mengikuti sunnahnya, dan ingin selalu mendakwahkan sunnahnya, menebarkan kepada manusia apa yang beliau katakan kepada manusia, menebarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi katakan kepada umat. Walau untuk itu di zaman kita sekarang ini sangat banyak rintangan. Karena sifat manusia tidak suka disalahkan. Sifat manusia tidak suka dikritik. Dan ketika kita berbicara apa yang Rasul katakan, secara otomatis yang tidak sesuai dengan itu merasa dikritik, merasa disalahkan. Sehingga ada semacam aksi yang itulah rintangan yang harus dihadapi. Namun kita sampaikan kepada saudara-saudariku muslimin dan muslimat yang merasa disalahkan, yang merasa dikritik. Kalau kritikan itu berasal dari sebuah ayat dan hadis yang sahih, harusnya terima. Karena yang sedang mengkritik Anda adalah Allah dan Rasulnya, namun disampaikan oleh orang di zaman Anda. Jangan pandang yang mengkritik itu adalah manusia yang membacakan ayat itu kepada dirimu, ustadz yang membacakan hadis itu kepada dirimu. Jangan pandang bahwa dia yang mengkritik. Yang mengkritik itu adalah Allah dan Rasul. Namun ini yang sering kali dirubah sudut pandangnya oleh iblis, bahwa ustadz itu mengkritik Anda, ustadz itu menyalah-nyalahkan dirimu. Bukan masalah ustadz dan tidak ustadz. Akan tetapi ketika kita membacakan ayat-ayat Allah dengan makna yang sahih, hadis-hadis Nabi SAW dengan makna yang sahih, kekeliruan demi kekeliruan yang telah terjadi dalam kurun waktu yang panjang pada umat Nabi Muhammad SAW merasa tidak diterima, merasa tidak terima apa yang mereka lakukan dianggap salah. Sehingga akhirnya aksi melawan sampai kepada aksi memfitnah terwujud. Namun bagi orang yang memang tujuannya adalah menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada maksud untuk mencari panggung, mencari nama, atau justru membuat heboh, maka bagi mereka itu adalah rintangan yang harus dihadapi. Dan kalau mereka ingin berkaca, mereka berkaca kepada para nabi dan para rasul yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, dan yang lebih utama berkaca kepada rasul mereka sendiri, Nabi Muhammad SAW,
yang menyampaikan apa yang Allah wahyukan, dan orang di sekitarnya tidak mau terima, merasa disalah-salahkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, tidak ada maksud menyalahkan. Yang benar, yang kalimat yang sebenarnya terjadi adalah menjadikannya benar. Menyalahkan, ini kalimat yang memojokkan, tapi yang sebenarnya terjadi adalah mengajak untuk benar. Kalau boleh, kalimat yang seharusnya adalah membenarkan, bukan menyalahkan. Tak ada manfaat daripada menyalahkan. Justru manfaat ada pada membenarkan yang salah. Dan manusia di dalam beragama tidak harus memaksa, karena agama masing-masing. Pertanggungjawaban di akhirat pun masing-masing. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, yang mendengar sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sampaikan kepada yang lain. Tidak boleh dibiarkan berhenti pada dia. Nabi SAW mengatakan, liyuballigha syahid minkumul ghaib. Yang mendengarkan apa yang saya katakan, sampaikan kepada yang tidak mendengarkan. Dan ini berlaku terus sampai akhir zaman. Yang tahu apa yang Rasul katakan, sampaikan kepada yang lain yang tidak tahu. Yang mengerti apa yang Rasul katakan, apa yang Rasul dakwahkan, sampaikan kepada yang lain. Kenapa? Karena Rasul sudah habis. Nabi sudah berhenti. Yang ada adalah risalah yang dilanjutkan oleh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalau itu tidak terjadi, maka hujah Allah di permukaan bumi berhenti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di majlis ini, kita keluar sejenak dari kebiasaan membaca kitab At-Tauhid untuk memberikan nasihat-nasihat sehubung dengan hal yang bermanfaat dengan bertemunya kita dengan Ramadan. Semoga ini dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala dan diberikan kepada kita manfaat, terutama bagi yang berbicara. Akhi fiddin, ketika Allah tabaraka wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan Ramadan, ketahuilah bahwa itulah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Sadari bahwa dia anugerah besar, karunia besar dari Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Karena sesungguhnya di dalam Ramadan Allah ingin memberikan hal-hal yang sangat hebat kepada kita. Allah ingin memberikan kemuliaan-kemuliaan yang sangat hebat kepada kita. Allah ingin mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang sangat beraneka ragam di bulan yang penuh dengan keberkahan bernama Ramadan. Ramadan yang lalu ada saudara kita, ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada sahabat kita yang Ramadan bersama kita. Namun sekarang mereka telah lebih dahulu menghadap Allah dan tidak bertemu dengan Ramadan yang sekarang. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilih kita salah seorang di antara yang bertemu dengan Ramadan, ini adalah nikmat besar. Menyadari bahwa dia nikmat besar, punya manfaat dalam berhadapan dengan Ramadan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu lah yang telah menciptakan dan Rabbmu lah yang telah memilih. Ia yang menciptakan dan dia yang telah memilih. Salah satu maknanya, dia yang telah memilih Anda untuk bertemu dengan Ramadan. Dia yang telah memilih kita untuk bertemu dengan Ramadan.
Wallahi beberapa hari sebelum Ramadan kita masih mendengarkan saudara kita wafat. Dan kemarin hari Jumat kita mendengar lagi kabar saudara kita wafat. Baru bertemu dengan awal Ramadan, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggilnya, bahkan memanggilnya tanpa sakit lebih dahulu. Sahurnya dalam keadaan sehat, siangnya wafat. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aneka ragam ketaatan, sadari bahwa ini nikmat yang sangat besar karena Allah memilih kita untuk bertemu dengan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Ramadan keutamaannya sangat banyak. Sangat banyak. Dan itu bermanfaat untuk orang yang beriman dan berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah. Itulah dia firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman yang dipanggil? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa agama seluruh para nabi dan para rasul di dalamnya ada syariat puasa. Namun yang ingin kita garis bawahi, kenapa dipanggil orang-orang yang beriman? Karena orang yang berimanlah yang akan mendapatkan manfaat dari diwajibkannya Ramadan, diwajibkannya puasa Ramadan. Karena hanya orang-orang yang beriman yang akan mengambil manfaat, yang akan mendapatkan manfaat, yang akan menghasilkan manfaat dari disyariatkannya, diwajibkannya berpuasa pada siang Ramadan. Oleh karena itu Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini ada dua hal penting yang harus kita bedakan. Pertama, Allah menilai engkau sebagai orang yang beriman. Dua, Anda merasa Anda orang yang beriman. Bedakan dua hal ini. Samar-samar dalam poin ini pintu syaitan. Samar-samar dalam poin ini pintu syaitan. Yang pertama adalah Allah menilai Anda sebagai orang yang beriman. Yang kedua, Anda merasa Anda orang yang beriman. Kalau Allah yang menilai seorang hamba sebagai orang yang beriman, maka dia pasti orang yang beriman. Namun ketika seorang hamba merasa dia orang yang beriman, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Karena itu baru rasa dari seorang hamba terhadap dirinya. Dan alangkah seringnya yang namanya rasa dari seorang hamba terhadap dia itu salah. Dia merasa sehat padahal sakit, dia merasa sakit padahal sehat, dia merasa kesurupan padahal tidak kesurupan. Bukan alangkah seringnya rasa seorang manusia terhadap apa yang dia nilai terhadap dirinya tidak tepat. Maka bedakan antara penilaian Allah terhadap seorang hamba bahwa dia beriman dan rasa
dari seorang hamba bahwa dia adalah orang yang beriman. Sering sekali iman di dalam puasa yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, dilarikan maknanya kepada makna yang kedua. Makna yang pertama, Allah menilai kita sebagai orang yang beriman. Makna yang kedua, kita merasa diri kita orang yang beriman. Sering sekali imanan wa ihtisaban yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kewajiban puasa, dinilai dengan penilaian nomor 2. Saya merasa saya orang yang sudah berpuasa dalam keadaan beriman. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya merasa bahwa asal sudah tak makan, tak minum, berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia sudah berpuasa, puasanya orang yang beriman. Dan kalau dia sudah berpuasa dengan puasa orang yang beriman, dia layak untuk mendapatkan aneka ragam kemuliaan Ramadan dan puasa Ramadan. Di sini terjadi kesalahan besar, sehingga orang yang sambil berpuasa Ramadan transaksi haram, dia merasa masih berpuasanya orang yang beriman. Sambil puasa Ramadan dia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia masih merasa dia berpuasa orang yang beriman. Dia berpuasa, tak makan, tak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, namun tidak sholat, dia masih merasa dirinya orang yang berpuasa, puasanya orang yang beriman. Sehingga layak untuk mendapatkan aneka ragam kemuliaan puasa dan kemuliaan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang insyaallah sudah berulang-ulang kali kita dengar dari para ustadz, para guru yang menyampaikan kepada kita tentang keutamaan Ramadan tersendiri, keutamaan qiyamnya tersendiri, keutamaan Lailatul Qadarnya tersendiri, merdeka dari neraka setiap malam-malam Ramadan, ditutupnya seluruh pintu neraka, dibukanya seluruh pintu surga, dijauhkan diri seorang yang berpuasa dari neraka sejauh timur dan barat. Dia merasa dia sudah masuk ke dalam kategori ini, padahal sambil berpuasa dia tidak sholat. Qul billahi alaik, berimankah namanya orang yang tidak sholat? Qul billahi alaik, berimankah namanya orang yang dilarang melakukan riba, lalu dia transaksi riba ketika dia sedang berpuasa? Itukah puasa orang yang beriman? Pertanyaannya gampang, itukah puasa orang yang beriman? Orang yang beriman yang sedang puasakah orang yang tidak sholat? Yang Nabi katakan imanan, puasa lakukan dalam keadaan iman. Untuk itu kita perlu tahu kapan seorang dikatakan mukmin dalam agama kita, agar kemudian kita teropong diri kita masing-masing, apakah saya bahagian daripada itu. Singkat kata, keimanan itu berjenjang, namun kesempurnaannya yang paling kecil, kesempurnaan iman yang paling kecil adalah di saat Anda melakukan seluruh yang wajib dan meninggalkan seluruh yang haram. Haram yang dimaksud di sini dosa-dosa besar.
Ketika seseorang telah berusaha dan dia bisa mewujudkan di dalam kehidupannya bahwa dia benar-benar melakukan seluruh yang diwajibkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya dan dia tidak absen. Dan dia benar-benar meninggalkan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan kepada dirinya dan dia tidak hadir dalam aksi haram itu. Dengan melakukan yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan, ketika itu seseorang menjadi mukmin yang punya kesempurnaan iman. Dapat diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina, dia ketika berzina sedang mukmin. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri, dia dalam keadaan mukmin ketika dia sedang mencuri. Wala yantahibu nuhbatan. Dan tidak juga dia merampas, merampok sesuatu yang memang berharga. Tidaklah dia merampok itu, dia dalam keadaan mukmin. Lihat, terwujud dosa dan kesalahan, dan ketika dosa itu terjadi, engkau bukan mukmin. Engkau bukan mukmin ketika itu. Maka bertolak belakang antara mukmin dan dosa besar. Apakah makna tidak mukmin di sini kafir, Ustaz? Tidak. Tapi dia turun ke derajat di bawah mukmin, bernama muslim. Karena di bawah mukmin ada derajat bernama muslim. Di atas muslim ada derajat bernama mukmin. Di atas mukmin ada derajat bernama muhsin. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi berbicara Islam terlebih dahulu, di atasnya Nabi berbicara iman, di atasnya Nabi berbicara ihsan. Itulah agama kita. Jadi kalau di atas meja ini, kalau meja ini adalah koridor muslim, orang yang sudah melakukan aneka ragam amal Islam, namun belum berhenti dari maksiat, dia masih muslim. Tapi apabila dia sudah berhenti dari maksiat plus dia melakukan seluruh yang diwajibkan Allah, dia naik menjadi mukmin. Apabila semakin bagus imannya, dia naik menjadi muhsin dalam penilaian Allah. Jadi kalau di atas meja ini ada meja yang lebih kecil, ada lagi meja yang lebih kecil, bayangkan saja ketika dia berada di meja yang di atasnya, di pertengahan, dia sedang mukmin. Ketika Nabi mengatakan dia tidak mukmin, turun dia ke bawah menjadi muslim. Yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta untuk mendapatkan fadail puasa, untuk mendapatkan fadail qiyam Ramadan, untuk mendapatkan fadilah-fadilah itu adalah imanan. Man qama ramadhana imanan. Maka agar kita menjadi mukmin, lihat dua hal. Hal yang pertama, apakah yang diwajibkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita sudah kita kerjakan semuanya? Yang diwajibkan, apakah sudah kita kerjakan semuanya? Kalau sudah, alhamdulillah. Dan ana sangat yakin saudara-saudariku yang hadir di majelis kali ini telah menyempurnakan hal yang diwajibkan Allah. Adapun hal yang sunat, Allah tidak murka kalau kita tidak mengerjakannya, walau itu adalah ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa batas.
Pertanyaan kedua, apakah sudah berhenti dari yang diharamkan Allah? Dosa-dosa besar. Ini dia harus kita teropong diri kita agar kita menjadi orang yang mukmin. Kalau masih ada kesempatan bertaubat. Taubatan nasuha. Dan jujurlah kepada Allah, tak perlu jujur kepada manusia. Jujur yang paling penting itu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saya masih melakukan dosa besar ini. Saya masih bertahan di atas dosa besar ini. Saya masih bertahan di atas dosa besar ini. Kalau masih bertahan di atas dosa besar itu, ada kemungkinan Anda bukanlah yang dimaksud oleh Nabi SAW, imanan wahtisaba. Kemungkinan. Karena penilaian Allah kepada seorang hamba gaib. Namun itulah makna mukmin dalam agama kita. Dalam agama kita itulah dia mukmin. Dia sempurnakan dulu yang wajib dan dia sempurnakan tinggalkan yang haram. Maka jangan sampai meninggalkan yang haram ini tidak terwujud di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu lihat ketika Nabi SAW mengatakan man lam yada' qaulaz zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta. Dusta itu haram. Wal amala bih, amalan-amalan dusta, transaksi-transaksi dusta, haram, pengkhianatan, amalan-amalan penipuan, tak dia tinggalkan itu. Berarti dia tidak meninggalkan apa yang diharamkan Allah ketika dia berpuasa. Hasilnya apa? Dia tidak mendapat apapun dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali hanya dapat laparnya dan dapat hausnya. Kenapa? Dia tidak berpuasa, puasanya mukmin. Puasanya orang yang beriman. Maka di awal Ramadan ini, ketika kita melihat diri kita telah melakukan yang diwajibkan Allah dan masih belum meninggalkan yang diharamkan Allah, masih ada kesempatan bertaubat. Akhi, jangan takut meninggalkan yang diharamkan Allah. Memang di awal-awal itu pasti ada godaan syaitan, kalau saya tinggalkan nanti saya bagaimana, kalau saya tinggalkan nanti saya bagaimana. Jangan takut. Yakinlah bahwa justru ketika Anda terus melakukan yang haram itulah hidup Anda teraniaya. Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali karena Allah ingin menjauhkan Anda dari mara bahaya yang akan timbul dari amal haram itu. Allah tidak mengharamkan sesuatu karena Allah bakhil kepada hambanya. Tidak. Justru Allah mengharamkan sesuatu karena Allah sayang kepada hambanya. Karena sayang itulah Anda dilarang. Jangan justru terbalik. Kalau saya tinggalkan yang haram ini, nanti nasib saya bagaimana? Justru itu terbalik. Pertanyaannya, bagaimana nasib saya kalau saya terus melakukan yang haram ini? Itulah dia pertanyaan yang benar. Ala kulli hal, kita tidak ingin panjang-panjang dalam bab itu. Intinya adalah kapan seorang dikatakan mukmin? Karena panggilan Allah puasa Ramadan kepada orang yang beriman, dan fadail Ramadan, fadail siyam, dan fadail qiyam untuk orang yang beriman.
Baru setelah itu ihtisaban, dia benar-benar melakukannya mengharapkan pahala di sisi Allah, keikhlasan dan semangat taat. Keikhlasan dalam taat dan semangat taat. Dan tentu dalam semangat ini dia tidak cukupkan dirinya dengan melakukan yang diwajibkan dan tidak cukupkan dirinya dengan meninggalkan yang diharamkan. Terus semangat kepada sesuatu yang menyempurnakan kesempurnaan iman itu. Maka kalau iman yang tadi standarnya tadi adalah apa yang tidak katakan, dia semakin besar, dia semakin besar, dia semakin besar, kesempurnaannya semakin besar sesuai dengan tingkat semangat menjalankan selain yang diwajibkan dan meninggalkan yang tidak diharamkan juga, namun dia tinggalkan, semacam kurang bermanfaat, semacam hal-hal yang melalaikan, semacam sesuatu yang makruh. Dia berusaha meninggalkan sampai kepada titik kata-kata yang kurang bermanfaat dia tinggalkan, gurauan-gurauan yang kurang bermakna dia tinggalkan, dan yang lainnya. Dan ini akan semakin dan semakin besar, dan hanya Allah yang tahu tingkatannya. Oleh karena itu, hal yang merupakan kesalahan besar ketika Anda muqim di atas kabair, Anda merasa Anda mendapatkan fadilah Ramadan. Ini kekeliruan tingkat tinggi. Dan sayang, beribu kali sayang, kekeliruan tingkat tinggi ini yang sering banyak menghinggapi rasa di hati orang-orang di zaman kita sekarang. Karena kita lihat aneka ragam orang yang berpuasa masih tetap menjalankan maksiat di siang hari, masih tetap menjalankan aneka ragam maksiat ketika dia berpuasa. Maka kewajiban bagi kita yang tahu syariat Allah dan Rasulnya tidaklah demikian, rasa kewajiban untuk memberitahu yang benarnya seperti ini, rasa iba kepada Anda yang berpuasa, dapatnya nanti hanya haus dan dahaga, dan lapar dan dahaga. Nah, kita sampaikan ini. Jangan terjebak kepada rasanya saya orang yang beriman. Iman itu punya takaran dalam agama kita. Kalau Anda memenuhi takaran itu, berharaplah, dan ini harapan yang benar. Tapi kalau seandainya Anda mangkir dari takaran itu, rasa bahwa Anda beriman, jebakan iblis. Rasa bahwa Anda tetap orang yang beriman, jebakan iblis. Orang merasa zaman kita sekarang ini beriman itu sekedar percaya. Percaya surga, percaya neraka, percaya hari akhir, percaya adanya hisab, percaya adanya mizan, percaya adanya sirat, percaya adanya jahannam, percaya adanya surga. Soal percaya saja ada, itu belum cukup. Dan rasa percaya ini hanya warisan nenek moyang. Karena dulu ketika kecil kita didiktekan oleh ayah kita, oleh kakek dan nenek kita, oleh kakak kita, oleh guru MDA kita, sehingga kita percaya sampai sekarang adanya. Dan itu iman yang diinginkan. Iman yang diinginkan adalah iman yang mempengaruhi anggota badan. Bukan hanya sekedar percaya, lalu anggota badannya seolah-olah orang yang tak percaya. Kalau di luar itu ada, sekarang ini kalau di luar itu ada harimau ngamuk, tanda kita takut harimau, kita nggak berani keluar masjid. Itu namanya takut yang benar mempengaruhi anggota badan. Hal yang sama dengan orang yang percaya neraka. Kalau dia percaya neraka, kemudian dia terus berjalan di atas jalan yang akan mengantarkannya ke neraka, dia tidak takut neraka. Hal yang sama orang yang tahu di luar ada harimau ngamuk, lalu dia keluar. Itu tandanya dia tidak takut kepada harimau. Buktinya dia berani. Maka hal yang keliru
rasa bahwa saya takut neraka bergabung dengan berani berjalan di atas jalan ke neraka. Itu dua hal yang bertabrakan. Saya takut, tapi saya keluar juga. Berarti nggak takut. Justru orang takut itu tutup pintu, kunci pintu, itu pun masih bergetar, dia punya hati takut-takut harimau itu, nerkam dan nerjang pintu dan pintu jebol. Itu dia orang takut. Baik, masih adakah kesempatan untuk bertaubat kalau masih terjerumus walau di awal Ramadan? Berlaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang taubat dari dosa bagaikan tak pernah berbuat dosa. Maka masih ada kesempatan. Ketika terjadi dosa-dosa besar, masih mukim di atas dosa besar, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Nasihat kedua, sering sekali seorang terjerumus ke dalam dosa di titik lemahnya. Sering sekali orang terjerumus ke dalam dosa di titik lemahnya. Manusia punya titik lemah yang berbeda-beda. Dari titik lemah itulah biasanya pintu masuk maksiat. Syaitan mempelajari hidup kita, memantau gerak-gerik kita, dan dia tahu sisi titik lemah kita itu. Dan apabila seorang bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala taubatan nasuha, biasanya syaitan masuk menyerang titik lemah itu dulu, titik kekurangan, sisi lemah kita di dalam mempertahankan keimanan itu. Maka kalau kita yang sudah berusaha taubat, bangun benteng yang lebih kokoh di sisi titik lemah. Karena dari pintu itu seringnya taubat itu hancur lagi. Dan ini perkataan Imam Hasan Al-Basri dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud. Maaf, bukan Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Namun yang paling masyhur perkataan Imam Hasan Al-Basri. Seorang mukmin sering diserang oleh syaitan dari titik lemahnya. Beliau mengatakan, wa inna min fiqhil mar'i an ya'lama min nazagati syaitani anna ta'tihi. Di antara baiknya agama seorang muslim ketika dia mawas godaan syaitan, ajakan syaitan dari mana datangnya. Syaitan ketika nyerang dia itu dari titik mana? Dari sudut apa dia syaitan masuk? Karena manusia masing-masing punya titik lemah. Saya titik lemah saya di sini, saya titik lemah saya di sini, saya titik lemah, si fulan titik lemahnya di sini. Masing-masing kita tahu titik lemah kita saat kita jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak perlu sampaikan kepada manusia titik lemah saya di sini. Saya kalau sudah berhadapan dengan ini lemah, kalau sudah berhadapan, kalau dengan ini insya Allah kuat, kalau dengan ini insya Allah kuat, kalau digoda dengan ini insya Allah saya kuat. Namun kalau digoda dengan ini, situ saya sering jebol. Maka bangun benteng pertahanan yang kuat, berusaha sekuat tenaga membangunnya agar tidak gampang jebol lagi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. Apabila salah seorang di antara kalian pada hari itu sedang berpuasa, maka jangan mengucapkan kata-kata maksiat. Bahkan jangan teriak-teriak. Apa hubungannya teriak dengan membatalkan puasa? Enggak ada. Soal membatalkan ya, tidak makan, tidak minum. Tak ada yang namanya membatalkan puasa, teriak-teriak. Tapi ini jalan menuju maksiat. Kalau sudah teriak-teriak, sudah marah-marah, biasanya keluar kata-kata yang sifatnya cacian dan makian. Lalu Nabi lanjutkan, fa in sabbahu ahadun, apabila ada orang yang mencaci maki dia, au qatalahu, ingin memerangi dia, ngajak dia berkelahi, mulai daripada kelahi lisan sampai ke kelahi anggota badan sampai kepada bacok-bacokan paling tinggi, janganlah ladeni. Falyaqul, katakan kepada orang itu, inni shaim, saya sedang berpuasa. Lihat ma'asyiral muslimin, kita ambil kondisi satu saja. Anda sedang dicaci maki orang di depan Anda. Ini kondisi di mana manusia sering tidak bisa kontrol diri, sering ingin membalas, sering tidak bisa tahan untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar sebagaimana kata-kata kasar dia dapatkan dari orang yang mencaci maki dirinya. Sering tidak bisa melawan cacian dengan aksi tujuan bela diri, membela harga diri, membela diri dari cacian, apalagi cacian itu batil, cacian itu tidak benar, tudingan. Sering sekali manusia sulit untuk mempertahankan itu. Kata Nabi, kalau Anda sedang berpuasa, jangan ladeni. Padahal tidak makan, tidak makanan, tidak minuman, tidak juga syahwat yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena kalau Anda sudah ikut mencaci maki, terjadi dosa dan maksiat. Sementara puasa itu untuk orang yang beriman, baru mendapatkan keutamaannya. Bisakah kita bayangkan? Semoga tidak pernah terjadi dalam hidup kita, di depan kita orang mencaci maki kita, langsung di depan kita, langsung tunjuk wajah gitu di depan kita. Kita saja sekarang mendengarkan nukilan dari orang lain saja, kadang kita tidak bisa tahan, kadang kita membalas. Itu baru orang lain menukil bahwa fulan mengatakan hal yang tidak baik tentang dirimu, dia mengatakan begini, hati kita udah bergejolak, ingin melawan, ingin membantah, ingin membela diri. Itu baru nukilan dari orang. Itulah level kita sekarang. Bayangkan kalau orang itu mencaci maki langsung di hadapan kita. Apalagi kalau di hadapan kita, di depan banyak orang. Makin dahsyat lagi. Makin dahsyat lagi diri yang ingin membela diri sendiri. Kalau lagi puasa jangan ladeni. Dia mau mengatakan apa saja, abaikan. Cukup katakan kepadanya, inni shaim, saya sedang berpuasa. Saya tidak ingin membalas cacianmu dengan cacian. Saya tidak ingin membalas makianmu dengan makian. Saya tidak ingin membalas kata-kata burukmu dengan kata-kata buruk yang sama. Walaupun di luar Ramadan, di luar berpuasa, saya dihalalkan melakukan itu. Kita dihalalkan melakukan balas serupa kalau kita dizolimi. Cacian yang sama dibalas dengan cacian yang sama, tidak lebih. Itu boleh dalam agama kita. Namun ini sedang puasa, posisinya beda ini. Ini sedang berpuasa. Maka kalau dia mencaci, katakan kepadanya, saya sedang
Berpuasa. Saya tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Saya tidak bisa membalas cacianmu dengan cacian. Saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata kotor sebagaimana engkau mengeluarkan kata-kata kotor kepada aku. Taib. Mudah-mudahan dengan ini kita mengerti, inilah dia yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia yang diinginkan Allah tabaraka wa taala ketika kita disuruh berpuasa. Dan untuk itu Allah menolong kita, meringankan beban kita dengan membelenggu syaitan. Allah membantu kita untuk itu. Allah meringankan beban kita untuk mensupport kita untuk sampai kepada titik iman itu. Syaitan dibelenggu. Dan memahami syaitan dibelenggu adalah ya dibelenggu. Selesai. Fahami seperti teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam bab ini Nabi sedang berbicara perkara gaib. Dan cara mengimani dan memahami yang terbenar hal-hal gaib yang dibicarakan Allah dan Rasulnya adalah fahami seperti yang Allah dan Rasulnya katakan. Jangan dilarikan kepada makna ini, makna itu, makna ini, makna itu, dan maksudnya bukan yang tertera jelas di dalam kalimat Allah dan Rasulnya. Ini cara beriman, kaidah penting dalam perkara gaib yang dikatakan Allah dan hal gaib yang dikatakan Rasul SAW. Rasul sedang berbicara hal yang gaib, nggak perlu lagi pakai kiasan. Hal yang nampak pakai kiasan bisa, namun perkara gaib, maka cara yang benar berhadapan dengan hal-hal yang gaib yang Nabi katakan, fahami seperti yang Nabi katakan. Selesai. Yakini seperti yang Nabi katakan. Syaitan sedang dibelenggu, ya sudah dibelenggu. Maka dia tidak bisa mendekat kepada manusia dengan godaan-godaannya. Allah menolong kita, meringankan beban kita, membantu kita, mensupport kita untuk menjadi orang yang beriman. Ditambah kita sedang haus dan lapar. Dan di saat haus dan lapar, syahwat menurun. Di saat haus dan lapar, syahwat apa? Menurun. Syaitan sedang dibelenggu, syahwat sedang menurun. Saatnya menang. Saatnya menang. Saatnya menjadi orang yang beriman. Saatnya mudah menjadi orang yang beriman. Sempurnakan iman ini. Aqallu al-kamal, yang paling rendah dari sebuah kesempurnaan. Pertama apa tadi? Lakukan seluruh yang diwajibkan. Yang kedua, tinggalkan seluruh yang diharamkan. Baru setelah itu berlaku penyempurnaannya dengan aneka ragam ketaatan. Baru setelah itu berlaku penyempurnaannya dengan aneka ragam apa? Ketaatan. Salatnya, puasanya, sodakohnya, baca Qur'annya, infaknya, memberi makan orang yang sedang berbukanya, iftar shaimnya, peduli anak yatimnya, mengeluarkan aneka ragam wakafnya dan semacamnya, apalagi aneka ragam kebaikan, ya. Itu menyempurnakannya dan semakin membesarkan kesempurnaan itu. Namun intinya adalah imanan wahtisaban. Maka ini harus ma'asyarul muslimin kita sadari bahwa jangan sampai salah kita hanya merasa orang yang beriman. Namun ternyata syarat menjadi orang yang beriman itu kita langgar. Jangan. Ustadz, saya masih saatnya Anda menang dan berhenti dari maksiat di saat syaitan sedang dibelenggu, Allah belenggu, dan di saat syahwat Anda sedang melemah.
dengan Anda tidak makan dan tidak minum, dengan Anda lapar dan haus. Kalau menang kita dalam 30 hari ini adalah pelajaran berharga, ini adalah praktek nyata untuk bisa dibawa di setelah Ramadan. Untuk bisa dibawa setelah Ramadan. Orang yang menata dirinya selama 30 hari, harusnya setelah Ramadan dia keluar dengan kondisi yang berbeda sebelum dia masuk Ramadan kemarin. 30 hari dia menata dirinya menjadi orang yang beriman, menata dirinya di atas taubat, menata dirinya di atas iman, menata dirinya di atas aneka ragam ketaatan penambah kesempurnaan iman. Harusnya punya efek yang positif, punya efek yang nyata pasca Ramadan. Walau tidak sehebat Ramadan, akan tetapi keimanan yang tadi tidak boleh kurang. Mudah-mudahan dengannya kita tahu bahwa merekalah orang-orang yang diinginkan Allah untuk berpuasa Ramadan dengan puasa Ramadan yang benar. Merekalah orang-orang yang dituju oleh Nabi SAW untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan untuknya, dimaafkan dia dari aneka ragam yang telah berlalu daripada dosa-dosanya. Dan kita tutup bahasan dengan sebuah bahasan ilmiah yang baru saja kita dapatkan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak ketika beliau memberikan nasihat tentang Ramadan, ketika beliau mengatakan bahwa salah satu makna bahwa puasa itu adalah untukku. Allah mengatakan puasa itu untukku. Wa ana adzibi, dan aku yang akan memberikan ganjaran terhadap puasa itu. Setiap amalan Bani Adam, setiap amalan sholat, amalan zakat, amalan berinfak, amalan ini, itu ada takarannya. Ada pahala namun sudah punya takaran sendiri-sendiri. Ada yang minimal 10, ada yang lebih daripada itu. Nabi mengatakan, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzibih, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran. Di antara maknanya adalah pahalanya diberikan Allah tak pakai takaran. Dan Allah Maha Pemurah. Dan kalau yang Maha Pemurah telah memberikan tanpa takaran, itu menunjukkan tak bisa dikatakan berapa takarannya, tak bisa dibayangkan berapa yang akan didapatkan. Namun berkaitan dengan yang tadi, lakukan sesuai dengan yang diinginkan Allah, maka Anda mendapatkan apa yang Anda idam-idamkan tersebut. Ini dia ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku, nasihat semoga bermanfaat bagi kita, terutama yang berbicara. Ayo kita sempurnakan keimanan kita. Jangan sampai keimanan itu tinggal rasa dan tidak ada pada alam nyata. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah benar-benar menjadikan kita orang yang berpuasa, puasa orang yang beriman. Benar-benar mengamalkan imanan wahtisaban. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala sempurnakan ketaatan kita ini sampai akhir daripada Ramadan dan menjadikan kita orang yang mempertahankan iman itu pasca Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.